tan 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 tan. Episode pertama dibuka pada tahun 2015 di mana Hotel King tengah mewawancarai calon karyawan mereka. Ada seorang wanita muda bernama Chon Sarang yang juga ikut perekrutan di hotel tersebut. Awalnya si perekrut agak kecewa karena Sarang bukan seorang sarjana. Ia bahkan meminta Sarang bermain piano meski tidak ada piano di dalam ruangan tersebut. Namun sambil tersenyum Sarang tetap bermain meski musiknya berasal dari suaranya sendiri. Sarang yakin jika ia tidak akan lulus tes tersebut. Teman-temannya mencoba untuk menghiburnya dan mencoba menyuruh Sarang untuk beralih profesi saja. Namun Sarang tetap ingin bekerja di sebuah hotel. Untuk itu kemudian mereka pun menghabiskan malam di klub agar Sarang melupakan wawancaranya hari ini. Keesokan harinya Sarang mendapatkan telepon jika ia diterima di Hotel King. Ia tidak menyangka jika dirinya bisa lolos pada wawancara tersebut. Sementara itu di lain tempat, ada seorang pria yang dengan gayanya terjun dari pesawat menggunakan para layang dan mendarat di sebuah gedung yang ia kira adalah Hotel King. Ternyata dia salah mendarat. Hotel King ada di sebelahnya. Keesokan harinya di selanjutnya. Setelah itu tiba-tiba saja pria yang bernama Guon itu sudah berada bersama karyawan magang lain di King Group. Seniornya mencoba untuk mengintimidasinya. Namun ia sudah kalah telak setelah melihat sepatu, pakaian serta jam tangan Guon yang bermerek dan juga mahal. Suatu waktu, ada kejadian di mana Guon disuruh memotokopi dokumen. Karena ia tidak bisa, ia mencoba mencari caranya lewat internet. Karena kerjanya lambat, salah satu karyawan magang lainnya yaitu Nosang SIK datang untuk membantunya. Sayangnya, ternyata mesin fotokopinya itu sudah tua dan tintanya rusak. Seniornya mencoba bercanda kepada Nosang SIK untuk menggoyangkan tempat tinta tersebut. Ternyata malah tambah rusak. Kepala tim kemudian datang karena mendengar kegaduhan. Si senior tersebut mencoba melimpahkan kesalahan kepada Nosang SIK. Dan dikarenakan Nosang SIK adalah anak magang, lalu ia pun langsung meminta maaf. Guon lantas tidak terima, menurutnya orang yang memberi perintahlah yang seharusnya meminta maaf. Guon juga mengeluhkan masalah mesin fotokopian yang sudah tua itu. Kenapa kantor ini tidak minta ganti ke atasan? Karena menurut kepala tim, Guon yang membangkang perintah atasan, ia pun lantas memecat Nosang SIK dan juga Guon. Guon pun langsung menelpon sekretarisnya dan menyuruhnya untuk mengganti fotokopi tersebut. Kepala tim yang melihat itu merasa heran, siapa Guon sebenarnya? Kenapa ia bisa menelpon kepala sekretaris Direktur Choi dan kemudian langsung memerintahnya? Guon pun langsung mengenalkan dirinya yang bernama Guon hanya seorang pemagang. Nama Guon tentu saja hanya ada satu yaitu anak komisaris Gu Il-hun. Ayah Guon menganggap kinerja Guon hari ini sangat jorok karena ia hanya bermain-main saja. Seharusnya, Guon bisa mencontoh kakaknya yang bernama Guharan dan sepertinya Guon tidak akur, karena Guharan menyuruh Guon untuk tinggal di hotel saja. Menurut Guharan, mereka tidak boleh mengharapkan apapun dari ayah mereka. Dan menurutnya, Guon tidak mempunyai hak apapun. Sepertinya, Huaran takut warisan ayahnya jatuh ke tangan Guon. Sementara ayahnya ingin sekali Guon bekerja di perusahaan. Sementara itu, Sarang akhirnya bekerja di hotel impiannya sedari kecil. Ia dan karyawan baru lainnya mendapatkan pengarahan jika mereka harus melayani tamu selayaknya saja. Dan apapun yang terjadi, mereka harus selalu tersenyum. Senyum adalah senjata sekaligus perisai yang paling kuat. Setelah itu, Sarang ditempatkan bekerja di gym hotel tersebut. Tugasnya, melap keringat dan lantai hingga bersih, juga menjaga keperluan di tempat gym. Salah satu pegawai di sana mengatakan, jika ia sudah bekerja di tempat gym ini selama 5 tahun. Mungkin sulit bagi mereka untuk bisa bekerja di lobi menjadi resepsionis dan ia juga merasa aneh. Saat melihat Sarang yang selalu tersenyum, menurut Sarang, bukannya senyum itu adalah moto pekerjaan mereka yaitu senyum Hermes. Bukan hanya Sarang yang bekerja keras, kedua teman Sarang, Pyeokwa dan juga Dal-eun juga bekerja keras. Pyongha menjadi pramugari dan Dal-eun menjadi SPG toko yang harus melayani senior mereka yang selalu berbuat seenaknya. Dan juga mereka tetap harus tersenyum dalam keadaan apapun. Di sini Nosangsik bekerja dengan Guon, tentu saja bukan sebagai pemagang lagi melayankan karyawan tetap.
Ia bertugas menemani kemanapun Guan pergi bahkan pada saat Guan ingin keluar negeri. Guan memerintahkan Sang Sik untuk membuat sebuah paspor karena ia belum memilikinya. Dan saat keluar, lucunya salah satu pegawai di sana malah berpikir Sang Sik adalah Guan dan mencoba untuk menarik perhatiannya. Untungnya Sang Sik begitu polos dan tidak paham apa yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Suatu hari di game ada seorang pria yang memakai baju harimau. Dia begitu berisik sehingga ditegur oleh karyawan hotel di sana. Pria itu justru kegeeran dan mengira jika karyawan itu suka padanya. Tapi sayang, ia sudah menyukai orang lain yaitu Sarang. Ia bahkan menitipkan tip kepada Sarang lewat senior Sarang itu. Sarang merasa kesal membaca pesan dari pria itu. Ia kemudian mendatangi pria itu yang kebetulan ternyata Guan juga memakai baju yang sama dengan pria tersebut. Sarang malah mengomelin Guan dan mengancamnya. Guan yang tidak tahu apa-apa bingung dengan pegawai wanita di Hotel King. Saat itu, Huaran melihat kinerja Sarang yang menurutnya begitu bagus. Ia pun langsung menaruh Sarang di lobi hotel sebagai resepsionis. Tapi sayang, hal tersebut membuat senior Sarang cemburu. Karena, Sarang dengan mudah naik jabatan hanya karena direktur menyukai senyuman Sarang. Somi kemudian mengetes bahasa asing yang dikuasai oleh Sarang. Ternyata, karena dari kecil sudah tertarik dengan hotel, Sarang dengan mudah berbicara bahasa Mandarin dan juga Jepang. Tapi tetap, Somi menganggap orang seperti Sarang tidak cocok berada di lobi hotel. Lagi-lagi, Sarang hanya tersenyum mendengar kata-kata dari Somi. Tidak terasa waktu sudah berjalan 1 tahun yaitu tahun 2016, di mana Guan sekarang menetap di Inggris dan Sarang dinobatkan sebagai staf terbaik di Hotel King. Lalu kemudian tidak terasa tahun memasuki 2019, di mana akhirnya sahabat Sarang Dael menikah. Lalu kemudian tahun 2021, Sarang mempunyai kekasih. Dan kemudian tahun 2022, Guan yang melanjutkan studinya lulus menjadi mahasiswa terbaik dan Sarang akhirnya menjadi karyawan tetap Hotel King. Pada tahun 2023, Guan yang hidup tenang di Inggris kemudian mendapatkan sebuah surat dari seseorang yang mana isinya adalah data pegawai yang bernama Han Misu. Ia pun langsung memutuskan untuk kembali ke Korea. Ayah Guan bahagia sekali, putranya akhirnya kembali ke Korea. Ia ingin putranya itu segera meninggalkan Inggris dan bekerja saja di Korea. Kakaknya mengira kedatangan Guan kali ini hanya berkunjung saja. Namun ternyata, Guan malah menerima tawaran ayahnya, tapi dengan syarat, ia ingin bekerja di Hotel King. Tentu saja ayahnya menyetujuinya. Menurutnya akan bagus jika Guan belajar bersama dengan Huaran. Dan juga, ayahnya ingin Guan tinggal di rumah ini. Namun Guan menolak dan ia memiliki tinggal di hotel saja. Dan dari pembicaraan mereka, kita jadi tahu mengapa Huaran membenci Guan. Mereka adalah kakak beradik tapi beda ibu, dan Guan sama sekali tidak pernah melihat wajah ibunya. Hari itu, Guan pun memulai pekerjaannya di hotel. Ia pun lantas berpura-pura menjadi manajer baru di hotel tersebut. Saat ingin masuk ke kantornya, tiba-tiba dokumen dan ponsel yang harus ia bawa malah ketinggalan di dalam kamarnya. Di sisi lain, Sarang yang sedang bekerja di lobi tiba-tiba sakit perut dan harus segera ke toilet. Sebelum itu, ia ternyata ditugaskan untuk segera mengambil ponsel yang tertinggal di kamar Guan. Sarang pun lantas mengerjakan tugasnya dulu dan kemudian masuk ke kamar Guan yang ternyata adalah kamar suite room. Sarang sempat tercengang melihat kamar yang besar itu, kemudian Sarang melihat WC nganggur. Sampai di sini dulu alur film King Talent di episode satunya ya teman-teman. Bakal aku lanjutin di video selanjutnya untuk semua episode film ini. Terima kasih dan jangan lupa subscribe dan like.